semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Adila Garpenasi dengan NIM 2024366010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas isu-isu lingkungan yang rusak dan pandangan Kristiani terhadap isu-isu tersebut. Dan topik saya adalah kerusakan ekosistem terumbu karang di wilayah Laut Ambon. Terumbu karang adalah rumah bagi ribuan spesies laut. Keindahannya bukan hanya memukau mata, tapi juga menopang kehidupan manusia, khususnya nelayan. Namun, di perairan Ambon, keindahan ini perlahan sirna. Bom ikan, limbah plastik, dan perubahan iklim telah merusaknya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mari kita bahas lebih dekat tentang persoalan ini dan bagaimana kita bisa bertindak. Masalah yang kita hadapi bukanlah hal sepele. Ada 3 penyebab utama kerusakan terumbu karang di Ambon. Pertama, penangkapan ikan dengan cara destruktif seperti penggunaan bom ikan dan bahan kimia. Kedua, pencemaran laut oleh limbah domestik dan sampah plastik. Sampah ini menghambat fotosintesis alga yang hidup di karang. Ketiga, perubahan iklim yang menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. Perubahan suhu laut memaksa karang melepaskan alga simbion, membuatnya rentan terhadap kematian. Semua masalah ini berdampak besar, terutama bagi nelayan yang bergantung pada hasil laut dan pariwisata bawah laut. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan ekosistem terumbu karang ini, yaitu yang pertama, penurunan populasi ikan sehingga nelayan kehilangan sumber penghasilan. Yang kedua, hilangnya keindahan bawah laut sehingga wisata bahari menurun. Dan yang ketiga, kerusakan keseimbangan ekosistem laut sehingga rantai makanan terganggu. Sebagai umat Kristiani, kita tidak boleh berdiam diri saja. Alkitab mengajarkan kita tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Tapi menaklukkan di sini bukan berarti merusak, melainkan mengelola dan menjaga. Sebab dalam Mazmur 24 ayat 1 disebutkan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Artinya semua ciptaan Tuhan adalah milik Tuhan, dan kita hanya pentalayannya. Konsep ini dikenal dengan nama ekoteologi, yaitu kesadaran bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Sebagai penjaga bumi, kita harus melindungi terumbu karang, bukan merusaknya. Kerusakan terumbu karang bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih bisa memperbaiki dan melindunginya. Berikut 4 langkah konkret yang bisa kita ambil sesuai dengan prinsip ekoteologi Kristen. Yang pertama, edukasi masyarakat. Pendidikan adalah kunci. Gereja dapat menjadi pusat edukasi, memberi penyuluhan kepada nelayan tentang dampak destruktif bom ikan. Dengan kampanye Selamatkan Laut Ambon, kita bisa menggerakkan kesadaran masyarakat luas. Yang kedua, program rehabilitasi terumbu karang. Terumbu karang yang rusak bisa dipulihkan. Program transplantasi karang dapat melibatkan jemaat dan komunitas lokal. Ini bukan sekedar upaya ilmiah, tapi juga aksi nyata umat Kristen dalam merawat ciptaan Tuhan. Yang ketiga, pengelolaan limbah. Sampah plastik adalah musuh utama laut kita.
gereja bisa memfasilitasi aksi bersih-bersih pantai secara rutin. Setiap anggota jemaat dapat berperan aktif dalam aksi ini sebagai bagian dari pelayanan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah pengawasan dan peraturan. Gereja juga bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong pengawasan ketat terhadap praktik perusakan terumbu karang. Dukungan dari aparat hukum sangat penting agar kita bisa melindungi laut dari aktivitas ilegal. Laut adalah warisan bagi generasi mendatang. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Mulailah dari langkah kecil, jaga kebersihan pantai, kurangi penggunaan sampah plastik, dan dukung program pelestarian terumbu karang. Sebagai umat Kristen, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi penata layan yang baik atas ciptaan Tuhan. Jangan biarkan terumbu karang kita hancur. Mari bertindak bersama demi masa depan laut, masa depan Ambon, dan masa depan anak-anak kita.